Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat netizen, dan salam hormat saya Ahmed. Salam hormat untuk guru besar kita Gus Idris, Kang Mamas dan Gus Samsudin, dan saudara-saudara sahabat saya yang ada di Pondok Thoriqul Jannah, yaitu abang dan kita Mas Raidana, dan sahabat netizen yang saya sayangi juga. Terima kasih yang terus mengikuti channel kita dan mengikuti channel Gus Idris juga ya. Saya baru dapat info ya. Hari kedua Rafa di pesantren banyak yang tidak suka, iri ya. Tidak suka, iri, hasut. Ini alasannya kenapa nggak suka ya. Untuk santri-santriwati yang ada di Pondok Thoriqul Jannah. Apa masalahnya? Kenapa kalian itu iri dengan Rafa? Apa karena takut kalian itu Rafa bisa Rafa menjadi pintar, kalian kalah saing gitu? Nah, yang nama kita belajar di pondok pesantren, kita itu jangan kita itu ada sifat iri dimanapun sebenarnya, dimanapun, apalagi di pondok ya. Kalau bisa di pondok pesantren itu kita saling berbagi ilmu. Apabila Rafa ini kan posisi ibaratkan kita bilang masih mulai dari nol, karena kita tahu sebelumnya dia seperti apa bersama Bondo Mait, kemudian dia jahat dan dia bertobat. Ibaratkan dia ini masih nol, bukan seperti anak bayi ya, belum mengerti. Jadi dia perlu diirikan, bahkan dibimbinglah dia, dibantu supaya dia ini benar-benar bisa istiqomah terus ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dibantu dia, diajarkan dia mengaji, apa yang dia ngerti dia yang salah, dan apa yang dilarang oleh agama Islam yang harus dikerjakan, sholat yang paling bagus dilaksanakan ya, terutama sholat 5 waktu, dan sunnah-sunnahnya dikerjakan. Karena dia ini kan, karena untuk santri yang lain, santriwati yang lain tuh kan sudah lama di pondok pesantren Thoriqul Jannah milik Gus Idris. Jadi kalian itu kan ya, mbak-mbaknya sudah paham, sudah banyak dapat ilmu dari belajar dari pondok pesantren Thoriqul Jannah. Sementara si Rafa baru kedua hari. Ya, jadi apa yang kalian irikan kepada Rafa yang dia baru mulai bertobat? Apa yang kalian irikan dengan dia? Sebenarnya seharusnya kalian itu mengajarkan dia, membimbing dia terus supaya dia tetap istiqomah, jangan dia berbelok-belok. Jadi untuk Rafa, kalau kamu memang benar-benar taubat dan nasuha, ingin benar-benar ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, kamu itu harus sabar, jalani saja. Karena apabila kita mau menuju ke jalan kebenaran, itu banyak lika-likunya, ujian-ujiannya. Contoh seperti Bondo Mait, dia sudah tobat, dia langsung diberi ujian apa? Fitnahan, yaitu mencuri uang, padahal dia tidak ada mencuri. Kalau kita, walaupun siapapun itu ya, kalau kita menuju jalan yang benar, ke jalannya Allah SWT, selalu ada aja rintangan kita, lika-liku kita, ujian kita. Gus Idris saja ya, guru besar kita, yang dia sudah guru besar, dia saja banyak ujian-ujiannya yang dihadapinya. Apa ujian-ujiannya? Yaitu yang kemarin baru, Umi Lifah hilang, dan sebelum-sebelumnya diserang oleh musuh-musuh yang dukun-dukun sesat, ilmu hitam. Tambah lagi dia pernah mantan murid sahabatnya mencuri pedang Zulfikarnya, yaitu Masri dan Arya. Itu lebih berat lagi ujian dia, karena itu dia bingung mau menghajarnya, sementara itu gurunya, sahabat dia itu mantan dari guru si Masri. Jadi kita ini semua ya, sebagai hamba Allah, kalau kita menuju ke jalan yang lurus ya, yang benar, untuk supaya bisa menggapai surganya Allah di kemudian hari nanti, itu banyak rintangannya, ujiannya. Jadi untuk kamu Rafa, anggap ini ujian kamu. Jadi jangan kamu karena banyak yang
tidak suka, iri, ada sajalah yang ujian kamu ini. Jangan kamu tuh langsung putus asa, frustasi. Karena ini ujian kamu. Intinya kamu dalam hati niatkan kamu tetap istiqomah ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini kita akan menanggapi komentar dari sahabat-sahabat netizen. Ini dari Gladys. Dari Gladys, ya. Hai baju hijau, mulutmu jangan jahat santriwati kok mulutnya judes amat. Benar yang dibilang Gladys ini, ya. Untuk santriwatinya Gus Iris yang baju hijau itu, kamu itu jangan terlalu judes, jangan terlalu jahat. Karena kamu itu berada di pondok, kamu itu seorang santriwati. Kamu itu bukan wanita yang ada di jalanan, yang wanita yang dia terpengaruh di pergaulan bebas, yang bebas di hidupnya. Kalau itu bahasa jahat atau kasar, tidak sopan, masih bisa kita maklumi. Kenapa? Karena dia memang lokasinya pun seperti itu, di pasaran. Dan kamu ini, untuk posisi kamu ini di pondok pesantren, kamu itu seorang santriwati. Jangan mulut kamu terlalu jahat kali, jangan pedas, ya. Jangan judes sekali. Kamu itu kan sama-sama wanita. Sesama wanita, jadi hargailah. Kalau bisa kamu bimbing Rafa. Apalagi dia ini kan baru mulai bertobat ke jalannya Allah, yang walaupun kemarin itu dia pernah terlibat mencuri Umi Lifa, ya memang kita kecewa, ya, sakit marah walaupun dia, tapi Gus Iris saja guru besar, dia sudah memaafkannya dan menerima Rafa untuk bertobat bergabung di pondok pesantren Thoriqul Jannah. Jadi untuk kamu yang baju hijau, pesan saya, Mbak yang baju hijau, janganlah terlalu judes sekali. Kamu itu seorang santriwati, bukan wanita yang ada di pasaran, yang bahasanya suka-suka, kasar. Kalau di sana, ya masih kita maklumin, namanya kehidupannya pun sudah di pasaran. Dan kamu ini kehidupan kamu ini di pondok pesantren, santriwati. Saya mohon kamu bimbinglah si Rafa. Jangan terlalu judes. Apabila dia tahu, kamu jangan marah. Kenapa? Karena Rafa ini kan baru mulai belajar. Ajarilah dia. Oke, ini ada siapa lagi? Nurul Aini, enggak salam juga tidak apa-apa. Yang wajib itu jawab salam. Ajak dia belajar, jangan nyalahkan terus. Kalian sama ingin belajar. Benar yang kata Mbak Nurul Aini. Sebenarnya enggak salam itu tidak apa-apa. Yang wajib itu jawab salamnya, ya. Dan juga kalian itu memang sama Rafa itu sama-sama belajar. Ingin belajar di pondok pesantren Thoriqul Jannah. Cuman lagi bedanya Rafa ini baru mulai masuk, baru hari kedua dia masuk di pondok Thoriqul Jannah. Kalian itu sudah lama. Jadi ilmu agama itu kan masih banyak kamu mendapat ilmu agama belajar di pondok Thoriqul Jannah. Jadi janganlah saling menyalahkan. Intinya kita di pondok pesantren itu sama-sama belajar, dan saya juga di sini belajar juga dari Gus Iris, guru besar kita, dan Mas Salitana juga, ya. Dan ini ada Mino, salut sama baju ungu yang sama Rafa. Semoga diberi keberkahan sama Allah karena sudah ikuti berjuang menemani Rafa untuk bertobat. Ya, terima kasih untuk Minion. Ini benar tanggapannya, yang Mbak yang baju ungu itu, itulah yang patut dicontoh. Dia tidak ada dendam, ya. Dia mau terus bersama dengan Rafa, menemani Rafa, membimbingnya. Berarti insya Allah kalau kita berbuat seperti itu dengan Rafa, kita bimbing terus, kita temani, tapi jangan kita kucilkan. Insya Allah Rafa itu bisa belajarnya mudah mengerti. Intinya pokoknya kembali kepada Rafa.
kamu ini baru mulai apa namanya, tobat, ya maklumlah banyak ujian-ujian, cobaan, kamu harus bisa sabar. Karena inilah kita bilang hukum alam. Bukan hukum alam ya, hukum karma kamu nih. Semasa kamu sebelum bergabung di Pondok Tauhid Qaljana, kamu itu dulu seperti apa? Kamu sangat kejam, bahkan kamu mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri, yaitu Gus Idris. Tambah lagi kamu menculik istrinya, Umi Lifa. Jadi anggaplah ini hukuman buat kamu. Kamu bergabung di pondok, ada yang suka, ada yang mengucilkan kamu, yang iri dengan kamu. Anggap ini hukuman. Ya, itulah dia ya kehidupan kita apabila kita berbuat jahat ya. Terus kita balik ke jalan yang benar, bertobat, pasti ada itu kena imbasnya. Mana kita dulu membuat orang waktu kita jahat, begitu kita berubah ke jalan yang benar, kita bisa kena hukuman balasan seperti apa yang kita buat kepada orang tersebut. Oke, ini dari Kamaria. Rafa walaupun santri baru tapi dia sifatnya lemah lembut, bagus, saya suka dengan santri. Ya, Rafa ini memang sebenarnya orangnya lemah lembut. Cuman dia kemarin kan karena dipengaruhi dari sosok ilmu hitam yang ada di dirinya, makanya dia itu seperti beringas, kasar. Ini setelah hilang sosok ilmu hitam itu, dia sudah balik seperti wanita seperti biasa, lembut. Sebenarnya Rafa ini memang orangnya lemah lembut, baik ya. Dia kasar. Ya itulah tadi karena terpengaruh dia dengan dia menuntut ilmu-ilmu hitam, terpengaruh. Jadi setan yang dia itu menguasai dirinya, makanya dia kasar dan sampai hati dia untuk menculik Umi Lifa dan juga mencintai Gus Idris yang sudah mempunyai istri. Oke. Intinya kita doakan semoga Rafa diberi kesabaran dan bisa menjalani hukuman-hukuman dia semasa dia dulu, dan semoga dia untuk Rafa, semoga kamu tetap istiqomah, terus jangan pernah balik belok sana sini lagi, tetap lurus ke jalannya Allah SWT. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Saya Ahmed. Salam hormat untuk guru besar kita Gus Idris, Gus Samsudin, Kang Mamas, dan saudara-saudara saya yang ada di Pondok Tauhid Qaljana, dan abang kita Mas Laritana, dan sahabat-sahabat netizen. Yang semoga diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya, yang sudah mengikuti channel kita terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.